Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Nurullah Habibullah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Antum semua yang hadir di sini, semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Allah terima amal ibadah kita. Ibadah kita sedikit, sudah sedikit banyak kurangnya. Semoga saat kita meninggal dalam keadaan terbaik, waktu terbaik, keadaan kita terbaik, Allah dalam keadaan paling sayang kepada kita, dan husnul khotimah, dan kita betah di kuburan kita Allah jadikan taman surga kita, sehingga senang berada di dalam kubur. Amin ya Allah. Doa ini juga untuk istri, anak cucu kita, dan semua yang menonton siaran ini live ini. Amin ya Allah. Saat itu yang tadi disampaikan Kiai Andika tuh, saya lagi di masjid Rasulullah SAW duduk, tahu-tahu dia subuh habis sholat subuh duduk zikir, tahu-tahu dia udah di belakang saya, nggak janjian. Jadi memang beliau Pak Kiai itu Iwan Jawabi, juga pakai Syukur Yusuf, juga pakai Muslim, juga almarhum Kiai Arifin. Ya, kalau tahu saya di Madinah, beliau ke sana nyari, dan udah tahu di mana saya posnya duduk di situ, udah pada tahu. Ya, kalau almarhum Kiai Arifin Ilham itu beliau nggak tahu saya biasa duduk di mana, tapi rupanya punya doa khusus. Hari itu saya sembunyi di paling belakang, di pojok di paling belakang, ini tahu-tahu dia ketemu nangkep saya. Nah, ini Pak Kiai Andika ini ketika selesai sholat subuh, rupanya tahu-tahu dari belakang saya memang nyari saya. Jadi nyari selalu ada saya di situ. Hampir 5 waktu beliau guru-guru itu selalu duduk sama saya. Setelah saat isyraq, menjelang salat waktu isyraq, dia nangis. Kenapa Ustaz nangis? Ingat sama uminya. Begitu ceritanya, ingat sama uminya. Beliau sayang banget sama uminya. Jadi, Ustaz, antum sayang sama umi? Iya. Udah aja sholat isyraqnya hadiahin ke uminya. Nah, begitu ceritanya. Ya, alhamdulillah tadi antum dengar, saya baru dengar nih ceritanya ini, kalau malamnya dimimpikan uminya yang tersenyum. Nah, ini kisah seperti ini 2 kali atau 3 kali saya mendapatkan kisah orang tua yang didoakan oleh anaknya dimimpikan orang tuanya tersenyum berada di tempat yang indah. Ya, 1 kali itu tempatnya jauh dari sini, saya nggak sebutin. Ketika itu saya diberitahu Abah sudah meninggal. Saya bertanya, dimakamkannya nanti jam berapa? Sekira jam 7. Baiklah, saya usahakan sebelum jam 7 saya datang. Sehingga dari sebelum subuh saya siap-siap. Begitu sholat subuh, awal waktu sholat saya berangkat ngebut. Sampailah itu perjalanan sekira 2 jam sampai ke sana. Ketika saya selesai menyolatkan jenazah, saya ikut ke pemakaman, saya ikut turun ke liang lahat. Saya beresin wajahnya. Saya biasanya suka beresin wajahnya itu ya, karena beliau itu orang baik ya, selalu menyediakan makan kepada saya ketika saya datang ke tempatnya. Beliau orang soleh
petani yang jujur, orang yang baik. Semoga kuburnya jadi taman surga. Entah kenapa saya melihat jenazahnya itu ketika sudah di liang lahat, saya benerin, terlihat oleh saya kok sedih jenazahnya itu. Sedih. Ini ya Allah. Sehingga setelah pemakaman itu saya nggak mau pulang. Sampai sore saya ada di situ, saya panggil lah putranya, coba lanjut dekat saya. Saya berkata, maukah bela orang tua? Mau. Bagaimana caranya? Berpuasalah mulai besok. Berapa hari? 40 hari. Siap nggak? Siap. Baiklah, berpuasanya untuk Allah karena Allah. Semua amal itu hanya untuk Allah karena Allah. Nggak ada yang lain. Ya, berpuasa untuk Allah karena Allah. Dan berilah hadiah. Itu Abah setiap hari hadiahnya sholawat 10.000. Ya, ya Allah, saya bersolawat 10.000 ini saya hadiahkan untuk Abah saya. Mau nggak? Ulang. Mau. Tapi mulai 3 hari lagi saya bilang jangan, besok aja. Urusan dunia saya banyak. Lupain itu urusan dunia. Ente mengerjakan ini dengan ikhlas, Allah ridho, derajat ente juga Allah tinggikan dunia akhirat. Dia minta 2 hari, saya bilang jangan, besok. Akhirnya sepakat mulai besok. Nah itu dealnya sudah menjelang maghrib. Setelah ada deal itu saya lega hati, saya terus pulang. Bagaimana juga beliau meninggal itu orang baik, ya. Orang baik, dan beliau bersahabat sama saya dari anaknya belum lahir. Saya pulang, lalu besoknya saya tanya, antum sudah puasa? Sudah. Bagus. Hari kedua saya telepon lagi, sudah puasa? Sudah. Hari ketiga saya telepon lagi, sudah puasa? Sudah. Bagaimana sholawatnya? Hari ke-1 sama kedua berat, tapi hari ketiga dapat 10.000, alhamdulillah. Lalu terus saya tanya terus, puasa jangan kalah, enggak. Bagaimana sholawatnya? Dapat 10.000. Jangan keluar supaya selalu ingatannya kepada Allah saja. Yang lain lupain dulu, belain orang tua. Ya, memang dia anak soleh juga. Bapaknya memang orang baik. Bapaknya ahli masjid, petani yang jujur, orang tidak bermaksiat. Ya. Gak ada main-main perempuan colek itu, gak ada begitu. Canda-canda juga model gitu, gak ada orang lain. Ya mungkin ada sesuatu begitu sajalah, insya Allah. Jadi setelah hari ke-15 saya telepon, Fulan, apakah ada bermimpi sesuatu? Iya, tadi malam saya bermimpi. Apa mimpinya? Abah sama Umi ada di taman bunga yang indah, beliau terlihat tersenyum bahagia. Berarti itu tanda pembelaan anak itu diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi anak ini berpuasanya 40 hari, ya Allah saya berpuasa untuk Allah. Dan saya berpuasa karena Allah. Dengan saya berpuasa, saya mohon Allah ampuni seluruh dosa-dosanya Abah saya, ya Allah. Seluruh dosanya yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang nggak sengaja, mohon ampun ya Allah. Dan mohon Allah meridhoi amal ibadahnya semasa hidupnya. Ya Allah, juga saya bersolawat 10.000 saya hadiahkan untuk orang tua saya pahalanya, ya Allah. Tolong ayah saya, ya Allah, abah saya, jadikan kuburnya taman surga. Niatnya seperti itu. Siapakah yang bisa memberikan pertolongan demikian selain Allah? Gak ada. Oleh sebab itu jagalah hubungan yang baik kepada Allah. Ya. Kesetiaan kita berikan hanya pada Allah, jangan diberikan kepada siapapun. Ya. Kita berusaha setia kepada Allah dengan segalanya yang Allah berikan kepada kita, termasuk nyawa kita. Ya. Sehingga nanti juga Allah membela kepada kita. Kita ditempatkan tempat yang mulia dunia akhirat. Celakalah orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Dia berani meminta kepada selain Allah ke tempat-tempat kuburan kah, dia minta benda-benda kah. Celaka yang demikian, jangan sampai. Hati kita 100%
kita setia kepada Allah. Setuju nggak? Alhamdulillah, akan selamat dunia akhirat. Nah, setelah saya mendapat kabar mimpinya yang cakep itu, saya tenang, saya nggak pernah nelpon dia lagi. Udah bahagia. Itu tanda Allah meridhoi pembelaan dari anak tersebut. Ya, meridhoi pembelaan dari anak tersebut, meridhoi puasanya, sholawatnya, sehingga dari isyarat di mimpi tersebut Allah mengampuni dosa-dosa ayah ibunya. Nah, kenapa saya menyarankan itu kepada si fulan itu hadiahkan 10.000 sholawat? Saya ambil hikmah dari Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu tabi'in, muridnya Sayyidina Ali karamah wajah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamah wajah. Jadi seorang ibu-ibu di majelisnya Sayyidina Ali satu waktu datang. Setelah ibu itu memberi salam, beliau bertanya pada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, saya seorang ibu, saya punya seorang putri yang saya sangat mencintai dia. Tapi dia sudah meninggal sekian lama. Dan meskipun dia sudah meninggal, sampai saat ini saya tidak bisa melupakannya. Wahai Imam, berilah saya satu amalan. Saya kepingin tahu keadaan anak saya di alam barzah. Berilah saya amalan itu supaya Allah memimpikan saya keadaan anak saya di alam barzah." Diberilah amalan oleh Imam Hasan Basri. Kisahnya demikian. Diberilah amalan supaya bersolawat kepada Rasulullah. Nah, ibu ini karena kepingin benar doanya terkabul, solawatnya sungguh-sungguh dia. Sungguh-sungguh pagi, siang, sore, malam nangis dia bersolawat kepada Allah sehingga Allah mengabulkan doanya. Namun dia melihat anaknya dalam keadaan mendapat azab kubur yang mengerikan. Lalu si ibu ini lompat dari tempat tidurnya, dia nangis histeris. Datanglah dia kembali kepada Imam Hasan Basri. Dia menceritakan mimpinya itu. Dalam kisah itu seperti itu. Lalu 1 bulan kemudian giliran Imam Hasan Basri dimimpikan seorang wanita cantik memakai perhiasan yang indah. Dia memberi salam kepada Imam Hasan Basri. Lalu dia bertanya, "Wahai Imam, kenalkah engkau dengan aku?" "Enggak, aku tidak kenal engkau. Siapakah engkau?" "Wahai Imam, saya adalah putri dari ibu saya yang sebulan lalu datang kepada engkau." Begitu kisah mimpi, itu kisahnya. "Lalu bagaimana keadaanmu secepat ini berubah?" "Wahai Imam, di mana saya dimakamkan, di pemakaman itu sekian ratus ribu, semuanya mendapat azab dari Allah karena pada durhaka kepada Allah. Sehingga satu waktu lewatlah seorang hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, sambil bersolawat dia mendoakan seluruh ahli kubur di tempat saya dimakamkan yang dalam keadaan dapat azab dari Allah, dan dia menghadiahkan solawatnya kepada seluruh ahli kubur, dan Allah ridho akan solawat itu, dan Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sehingga keadaanku berubah seperti ini." Nah, oleh itu jamaah, tolol kalau orang ini suka minta selain pada Allah. Jangan mau minta kepada kuburan. Jangan mau celaka dunia akhirat. Ya, kalau mau wasilah, berwasilah. Ya, tawasul. Tawasulnya kepada Rasulullah saja, bersolawat. Satu-satunya amalan yang paling cepat doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang itu ada hajat, dia bersolawat kepada Rasulullah. Cepat sekali Allah mengabulkan doanya dan wangi dunia akhirat. Apakah jamaah ada pernah mendengar kisah yang indah orang-orang yang suka pergi ke keramat? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Saya belum pernah dengar. Dan saya lihat mata kepala saya sendiri, orang itu kehidupannya berantakan dunia akhirat. Ya,
Saya melihat sendiri itu manusia itu dari sini jauh. Dia ditinggal meninggal sama ayahnya. Ayahnya punya perusahaan besar, berkah. Dia dengan PD-nya dia pergi ke makam yang di wali-wali itu. Walinya tidak bermasalah karena wali itu kekasihnya Allah. Yang bermasalah adalah orang yang datang minta pada itu kuburan. Kalau orang itu datang kepada kuburan itu, kuburan wali Allah, dia bersyukur, ya Allah, ini wali Allah, ini jasanya besar. Dia mengislamkan sekian banyak orang muslim, ya Allah. Tambahkan kemuliaannya dia di sisi Engkau, ya Allah. Dan keturunannya, ya Allah. Berkahkan hidupnya dunia akhir karena dia bersyukur akan jasanya itu wali. Lalu dia berusaha mengikuti jejaknya wali Allah itu. Nah itu yang cakep. Ya. Tapi kalau itu cakep, tapi kalau dia datang minta pada keramat, pegang itu batu usianya, meong, 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 gosong dia. Ya. Halo? Ya. Ini si bocah tadi ini, dia kalau pergi ke kuburannya wali-wali itu, wah dia nyebutinnya mbah, saya mau pergi mbah Anu, seperti mbahnya dia. Begitu dia pedenya, hancur hidupnya dia. Perusahaannya habis, hidupnya berantakan. Ya. Tapi coba apa itu? Yang ahli sholawat. Yang ahli sholawat di dunia wangi, di akhirat wangi. Banyak kisahnya yang nggak perlu diceritakan. Mungkin cerita sedikit saja jamaah sudah sering mendengar. Yang bersholawat meninggalnya cakep, kuburannya cakep, ya, dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini perhatiin, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perintahnya Allah, dan Allah sebelum memerintahkan, Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Ya. Nah, di sini jamaah, betapa tololnya itu orang-orang yang suka pergi ke keramat-keramat diminta pada itu keramat. Ya. Kalau ada kesulitan minta doa, pergi saja ke muadzin di masjid. Muadzin 5 waktu dia azan, kita berbaik sangka ini muadzin dia 5 waktu dia mengumandangkan azan, mengumandangkan suara yang disenangi Allah. Dia mengajak orang pergi ke masjid sholawat, bersolat, menegakkan sholat 5 waktu. Dia doanya akan diijabah oleh Allah. Pergi sama dia, minta didoakan. Tapi ketika sudah meninggal pergi ke kuburan, masalahnya beda lagi. Ya. Supaya kita selamat dunia akhirat, hati kita terpaut pada Allah dan Rasulullah. Ada kesulitan tadi disampaikan sama bagi muslim, ya, antar saja ada sholat disampaikan oleh guru kita Pak Kiai, supaya istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, baiklah. Jadi kesimpulannya, mau bahagia dunia akhirat, bertakwa kepada Allah, mau derajatnya tinggi di sisi Allah dunia akhirat, banyak bersolawat kepada Rasulullah dan jaga kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan pada Allah itu betulnya luas, termasuk jangan memilih pemimpin yang zalim, pemimpin yang dia suka nyembah-nyembah kepada selain Allah, kan kelihatan gelagatnya. Bener nggak? Halo? Pemimpin yang dia senang main patung itu perlu dipilih apa enggak? Jangan. Ya, pemimpin yang dipilih yang dia ahli masjid. Ya, kalau orang bertakwa kepada Allah semua selamat, semut juga akan selamat, tidak akan diganggu oleh Allah yang bertakwa pada Allah. Tapi kalau pemimpin itu durhaka kepada Allah, dia menyekutukan Allah, dia misi mendua dengan yang lain, mempercayai kepada pertolongan yang lain, yang dipegang jabatannya itu juga menjadikan rakyat menjadi sengsara karena nggak ada keberkahan. Bagaimana Allah mau memberikan berkah kepada pemimpin yang zalim, yang durhaka kepada Allah? Negeri kita semoga pemimpinnya semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah,
insya Allah kita berjumpa lagi di Kamis yang akan datang. Jamaah semoga semuanya di surga. Juga yang nonton ini ngikutin live ini semuanya semoga di surga. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita yang sedikit, sudah sedikit banyak kurangnya, sudah banyak kurangnya banyak lalainya. Semoga meninggal kita semua husnul khotimah. Amin.